Hutan mangrove adalah ekosistem hutan daerah pantai yang terdiri dari kelompok pepohonan yang bisa hidup dalam lingkungan berkadar garam tinggi. Hutan mangrove memiliki jenis tumbuhan berkayu yang tumbuh di sepanjang garis pantai tropis dan subtropis yang terlindung dan memiliki semacam bentuk lahan pantai dengan tipe tanah anaerob. Hutan mangrove memiliki peran ekologis yang besar bagi kehidupan manusia. Berikut ini beberapa fungsi utama hutan mangrove. Pertama, menahan abrasi air laut. Kedua, membentuk lahan baru. Ketiga, mencegah intrusi air laut. Keempat, menyediakan makanan dan material. Kelima, sebagai sumber keanekaragaman hayati. Ada beberapa faktor besar yang dapat menyebabkan rusaknya hutan mangrove di Indonesia, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Faktor manusia merupakan faktor paling dominan penyebab rusaknya hutan mangrove. Eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove sering dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, dalam hal pemanfaatan lahan yang berlebihan sehingga sering terjadi membuka lahan baru dengan memanfaatkan lahan yang ditumbuhi oleh hutan mangrove. Regulasi-regulasi yang kurang kuat, tumpang tindih dan ketidaksinkronan antar regulasi membuat hutan mangrove terancam keberlangsungannya. Selain itu, untuk faktor alam memiliki dampak dalam kerusakan hutan mangrove, yaitu disebabkan oleh abrasi dan hama tanaman. Pemanfaatan kawasan hutan mangrove di Indonesia selama ini telah dikonversi sebagai lahan pertambakan. Kenyataannya telah memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap menurunnya luas areal hutan mangrove di Indonesia, baik itu secara kualitatif maupun kuantitatif. Permasalahan lain yang terkait dengan rusaknya hutan mangrove adalah konversi hutan mangrove yang diperuntukkan sebagai lahan pertanian, lahan perkebunan, kawasan pemukiman, bangunan dermaga, dan berbagai kegiatan penambangan serta bangunan lainnya yang semakin semarak di kawasan pesisir. Tambak merupakan lahan basah buatan berbentuk kolam, berisi air payau atau air laut, yang terletak di daerah pesisir yang digunakan untuk membudidayakan hewan-hewan air payau, terutama ikan dan udang. Ekosistem tambak tergolong ke dalam perairan payau yang merupakan suatu zona peralihan air tawar dengan air laut, di mana organisme yang tumbuh didominasi oleh vegetasi hutan bakau atau mangrove. Maka dari itu solusi yang tepat untuk menjaga kelangsungan hidup organisme yang berada di ekosistem tambak, yaitu salah satunya dengan cara menjaga keseimbangan ekologi lingkungan perairan pantai agar tetap terjaga dengan cara menjaga keberadaan mangrove. Karena mangrove dapat berfungsi sebagai biofilter, agen pengikat dan perangkap polusi. Masukkan sumber pencemaran yang sangat banyak, mangrove memiliki toleransi yang tinggi terhadap logam berat. Fungsi ekologis tambak sebagai habitat berbagai jenis hewan dan tumbuhan air, dan sumber plasma nutfah. Manfaat ekonomis tambak yaitu menghasilkan berbagai sumber daya alam bernilai ekonomis dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Tipe-tipe tambak meliputi tipenya berdasarkan letak, yaitu tambak lanyah, tambak biasa, dan tambak darat. Ancaman kerusakan pada ekosistem tambak mungkin saja bisa terjadi, dan salah satu faktor yang dapat mengancamnya adalah faktor lingkungan, di mana faktor tersebut menjadi faktor terpenting dalam berlangsungnya ekosistem yang ada di kawasan tambak. Salah satu contohnya adalah air. Air sebagai media hidup hewan budidaya sangat mempengaruhi keberhasilan budidaya ikan atau udang di daerah tambak. Permasalahan wilayah pantai Jawa Barat, khususnya di kota Cirebon, pada umumnya meliputi perubahan fungsi lahan, intrusi air laut, abrasi, dan agresi. Bahasan kali ini kita lebih
berfokus pada sampah yang ada di bibir pantai. Berbicara mengenai sampah, mungkin tidak ada ujungnya, di mana di situ ada manusia, pasti di situ ada sampah. Terutama pada wilayah pesisir laut di Cirebon. Entah itu di Ade Irma, Kejawanan, dan Kelayan. Di bibir-bibir pantai terdapat gunungan-gunungan sampah. Setelah mendengar uraian dari teman-teman terkait pengelolaan wilayah pesisir dari mangrove, tambak ikan, hingga permasalahan lingkungan terkait sampah, sudah sepantasnya kita untuk menjaga lingkungan kita, khususnya di Cirebon,